Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan saya melakukan presentasi dengan eh, judul presentasi untuk tugas satu yaitu pengujian perangkat lunak studi kasus aplikasi OVO. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Ikhwan Taufik, kelas C2, Stambuk 130 2021 0086. Nah, yang pertama, apa itu aplikasi OVO? OVO adalah sebuah platform pembayaran digital atau e-wallet yang berbasis di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara elektronik melalui ponsel mereka. OVO telah menjadi salah satu layanan dompet digital paling populer di Indonesia karena kemudahan penggunaan, kemitraan luas dengan berbagai merchant dan beragam fitur yang ditawarkan. Nah, kemudian pengukuran langsung atau direct. Pengukuran langsung adalah metode langsung mengukur atribut perangkat lunak secara kuantitatif dan nyata. Contoh pengukuran langsung pada aplikasi OVO yaitu A. Baris kode atau line of code. Tujuannya itu mengukur ukuran kode sumber aplikasi, kemudian prosesnya hitung jumlah total baris kode pada repositori aplikasi OVO, termasuk backend dan frontend. Kemudian manfaatnya itu memberikan gambaran tentang ukuran dan kompleksitas sistem. B. Waktu response time. Nah, tujuannya itu mengukur waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk merespon permintaan. Kemudian prosesnya itu uji waktu respon aplikasi OVO melakukan saat pengguna melakukan tindakan seperti login, transfer atau pembayaran. Nah, kemudian manfaatnya itu menentukan efisiensi dan kecepatan aplikasi. Kemudian pengukuran langsung atau direct, yaitu penggunaan memori. Nah, tujuannya itu mengukur konsumsi memori saat aplikasi berjalan. Kemudian prosesnya itu monitor penggunaan RAM saat aplikasi OVO digunakan untuk fungsi utama, misalnya membuka halaman beranda atau transaksi. Kemudian manfaatnya itu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya sistem. Nah, kemudian bagian D yaitu jumlah penggunaan aktif. Pengguna aktif. Tujuannya yaitu mengukur jumlah pengguna yang aktif menggunakan aplikasi dalam periode tertentu. Dan prosesnya itu menggunakan data analitik pengguna yang dihasilkan oleh platform backend aplikasi. Manfaatnya yaitu menentukan skala penggunaan aplikasi. Selanjutnya pengukuran tidak langsung atau indirect. Nah, pengukuran tidak langsung adalah metode tidak langsung mengukur atribut perangkat lunak yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi melalui indikator terkait. Contohnya pengukuran tidak langsung pada aplikasi OVO yaitu kepuasan pengguna. Tujuannya yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Prosesnya itu kumpulkan data survei pengguna terkait kemudahan penggunaan, kecepatan dan fitur aplikasi. Gunakan skala Likert 1-5 untuk menilai kepuasan. Manfaat memahami pengalaman pengguna dan area yang memerlukan perbaikan. B. Tingkat retensi pengguna. Tujuannya itu mengukur presentasi pengguna yang tetap menggunakan aplikasi setelah periode tertentu. Nah, prosesnya itu hitung perbandingan antara pengguna yang kembali dalam waktu tertentu terhadap jumlah pengguna awal. Manfaatnya itu mengukur loyalitas pengguna terhadap aplikasi. Nah, adapun selanjutnya efisiensi transaksi. Tujuannya itu mengukur efektivitas sistem dalam memproses transaksi. Prosesnya itu analisis rasio keberhasilan transaksi terhadap jumlah total transaksi yang dimulai. Manfaatnya menentukan keandalan dan kinerja sistem transaksi. Selanjutnya ROI, yaitu Return on Investment. Tujuannya mengukur hasil bisnis yang diperoleh dari investasi dalam pengembangan aplikasi. Prosesnya bandingkan pendapatan yang dihasilkan aplikasi dengan biaya pengembangan dan operasionalnya. Manfaatnya itu menilai nilai finansial aplikasi. Adapun berikut adalah data hipotesis yang mengilustrasikan metode pengukuran, yaitu metodenya metode direct, indikatornya LOC, nilainya 500.000 baris. Kemudian selanjutnya direct, indikatornya waktu respon, nilainya 1,2 detik. Kemudian metode indirect,
indirect indikatornya itu kepuasan pengguna, nilainya 4,7/5. Kemudian metode indirect indikatornya itu tingkat retensi, nilainya 85%. Kemudian metode indirect ROI, indikatornya ROI, kemudian nilainya 150%. Selanjutnya kontrol kualitas atau quality control. Quality control adalah proses operasional untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Penerapan pada Oppo. Tujuannya yaitu memastikan fitur seperti top up, transfer, dan pembayaran berjalan tanpa cacat. Kemudian aktivitasnya itu pengujian manual dan otomatis, eh, yang mana uji fungsionalitas utama seperti login, top-up saldo, transfer dana, dan pembayaran. Gunakan alat pengujian otomatis seperti Selenium atau Appium untuk regresi. Kemudian pengujian keamanan. Uji untuk mendeteksi kerentanan seperti SQL injection atau kebocoran data. Kemudian pengujian beban atau load testing. Maksudnya simulasikan ribuan transaksi untuk mengukur performa sistem dalam skenario penggunaan puncak. Kemudian 3 hasil yang diharapkan yaitu bug dan error teridentifikasi dan diperbaiki sebelum aplikasi dirilis ke pengguna. Kemudian selanjutnya jaminan kualitas atau quality assurance. Quality assurance adalah pendekatan sistematis dan proaktif untuk mencegah masalah kualitas melalui perencanaan dan implementasi proses. Penerapan pada Oppo. Tujuannya yaitu membangun kepercayaan pada aplikasi dengan menerapkan standar pengembangan. Aktivitasnya itu penerapan standar. Gunakan standar internasional seperti ISO 25010 untuk kualitas perangkat lunak. Code review. Yaitu lakukan review kode secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal. Audit kualitas. Lakukan audit untuk memeriksa apakah tim pengembang mematuhi pedoman dan praktik terbaik. Kemudian proses CI atau CD, yaitu implementasi pipeline, continuous integration atau continuous deployment untuk memastikan kualitas dalam setiap rilis. Kemudian hasil yang diharapkan. Proses pengembangan lebih konsisten, risiko bug besar menurun, dan kepuasan pengguna meningkat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu biaya kualitas atau cost of quality. Cost of quality adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memastikan dan mengelola kualitas termasuk biaya pencegahan, pengujian, dan perbaikan. Penerapannya pada Oppo yaitu kategori biaya. Biaya pencegahan, prevention cost. Aktivitasnya itu pelatihan pengembang dokumentasi standar, pengembangan sistem otomatis untuk deteksi dini masalah. Contohnya 50.000 dolar per tahun untuk pelatihan tim pengembang. Nah, kedua biaya penilaian. Aktivitasnya itu pengujian perangkat lunak, audit internal, dan uji penetrasi. Contohnya biaya 100.000 dolar per tahun untuk alat uji seperti Selenium atau JMeter. Nah, kemudian yang ketiga biaya kegagalan internal. Aktivitasnya itu perbaikan bug sebelum aplikasi dirilis. Contoh biayanya 25.000 dolar per bulan untuk revisi pengkodean. Kemudian yang keempat biaya kegagalan eksternal. Aktivitasnya yaitu biaya kompensasi pengguna, reputasi yang menurun akibat keluhan atau kesalahan besar dalam transaksi. Contoh biayanya itu 200.000 dolar akibat insiden kebocoran data. Nah, total biaya kualitas hipotesis untuk OVO yaitu kategorinya pencegahan. Kemudian estimasi biaya tahunan yaitu 50.000 dolar. Nah, kategori yang kedua itu penilaian. Nah, estimasi biaya tahunannya itu 100.000 dolar. Kemudian kategori yang ketiga itu kegagalan internal. Estimasi biayanya 300.000 dolar. Nah, kategori yang keempat yaitu kegagalan eksternal. Estimasi biaya tahunannya itu 200.000 dolar. Dan totalnya seluruhan itu 650 ribu dolar. Nah, kesimpulannya
Dengan pengukuran langsung dan tidak langsung, pengembang aplikasi OVO dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memantau kinerja aplikasi, dan memastikan bahwa aplikasi memberikan nilai optimal kepada pengguna dan bisnis. Kemudian, kesimpulan yang kedua itu ke kontrol kualitas. OVO harus memiliki proses pengujian yang kuat untuk memastikan fungsionalitas aplikasi tanpa cacat, terutama karena menangani transaksi finansial. Yang kedua, jaminan kualitas. Dengan menerapkan standar pengembangan yang baik, audit berkala dan pipeline CI atau CD, OVO dapat mengurangi risiko kegagalan sistem dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan biaya kualitas, investasi dalam pencegahan dan penilaian harus lebih besar dibandingkan biaya kegagalan internal dan eksternal untuk menghindari kerugian jangka panjang. Dalam kasus ini, proporsi biaya kegagalan internal dan eksternalnya yang tinggi menunjukkan perlunya peningkatan di bidang pencegahan. Nah, dengan pendekatan ini, kualitas aplikasi OVO dapat terus ditingkatkan, mengurangi risiko teknis, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.